Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dari program studi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Indramayu dengan NIM 2405066. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan sistem penyewaan dan penjadwalan lapangan badminton berbasis web yang akan saya kembangkan pada mata kuliah Sistem Basis Data 2. Sistem ini dibuat untuk mempermudah proses penyewaan dan penjadwalan lapangan badminton agar lebih terstruktur, efisien, dan menghindari terjadinya bentrok jadwal. Lalu sistem ini juga menggunakan MySQL sebagai basis data dan menerapkan PLSQL berupa prosedur, function, transaksi, lalu trigger, serta user privilege sebagai konsistensi data dan integritas data. Mungkin langsung saja kita ke demonstrasinya. Oke, pada bagian ini saya akan menunjukkan struktur database yang digunakan. Database terdiri beberapa tabel utama, yaitu pengguna, venue, lapangan, jadwal, pemesanan, dan pembayaran. Setiap tabel saling terhubung menggunakan forest key untuk memastikan relasi tetap konsisten. Nah, pada tabel pemesanan, ini berfungsi untuk menyimpan data transaksi penyewa lapangan seperti tanggal booking, jam mulai, jam selesai, durasi, total harga, dan status pemesanan. Kolom durasi dihitung otomatis menggunakan generated column dan status pemesanan menggunakan enum. Di sini ada saya memakai prosedur buat pesanan. Prosedur ini berfungsi untuk mengecek bentrok jadwal pada lapangan dan tanggal yang sama. Jika ditemukan jadwal yang overlap, maka pemesanan akan ditolak oleh sistem. Lalu saya juga memakai trigger untuk pencegahan bentrok. Trigger. Nah, di sini sudah ada trigger untuk sebagai double safety untuk memastikan tidak ada pemesanan ganda pada waktu yang sama. Oke. Terus juga ada function, di mana function ini bisa hitung durasi dan hitung total. Function ini menghitung selisih jam mulai dan selesai, kemudian mengalihkan dengan harga per jam lapangan. Selanjutnya itu ada transaksi juga di dalam prosedur. Ini berfungsi untuk pengecekan bentrok, yaitu ketika proses dimulai dari pengecekan bentrok, perhitungan harga, insert pemesanan, insert pembayaran, kemudian commit jika berhasil. Jika terjadi kesalahan, maka sistem akan melakukan rollback sehingga data tetap aman. Oke, sini. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan tampilan sistem dari sisi pengguna. Pertama, pengguna melakukan login menggunakan akun yang sudah terdaftar. Kita masukkan username dan passwordnya. Masuk. Setelah login, pengguna dapat melihat daftar venue yang tersedia. Kita klik sini. Kemudian pengguna memilih lapangan dan melihat jadwal yang masih tersedia secara real time. Kita klik salah satu venue-nya. Nah, di sini ada
tanda merah-merah seperti ini tuh berarti trigger kita sudah berfungsi, karena ketika kita klik jadwal yang bentrok maka ini sudah di booking, akan muncul seperti ini. Oke, ketika kita pilih lapangan lain, memilih tanggal dan jam yang kita inginkan, serta memilih lapangan juga yang kita mau tuh. Nah, ketika kita sudah memilih semuanya, sistem akan otomatis menghitung durasi dan total harga, kemudian menyimpan data pemesanan ke database. Coba kita booking dulu, kita selesaikan transaksinya dulu. Nah, di sini ada detail booking dan metode pembayaran. Kita pilih bukti pembayarannya, masukkan bukti pembayaran dan bayar sekarang. Ketika kita klik OK, maka tampilannya akan berhasil. Kita coba lihat di database-nya. Di sini di tabel pemesanan, ini sudah. Nah, ini sudah ada. Kita cek kita rubah statusnya menjadi confirmed. Nah, sudah. Nah, untuk di tabel pembayaran ini juga sudah masuk nih di bagian sini. Oh, salah, di bagian sini. Oke. Pada sesi admin, sistem menyediakan dashboard untuk mengelola data pengguna, lapangan, jadwal, pemesanan, dan pembayaran. Admin dapat mengubah status pemesanan, memantau transaksi, serta memastikan jadwal lapangan terkelola dengan baik. Kita coba masukkan username-nya. Coba kita masuk. Nah, di sini ada pengguna. Nah, user. Di sini juga ada venue, lapangan. Di sini di tampilan lapangan kita bisa menambahkan lapangan baru. Contoh lapangan 2, tipenya indoor dengan harga per jam 40.000. Kapasitasnya 4 orang dan venue-nya itu di Gor Mandala. Kita simpan dan ini akan otomatis ada. Ketika dihapus itu bisa. Nah, damn. Tapi nah di sini ada pemesanan yang tadi kita tampilkan. Nah, kita bisa edit ini menjadi confirmed. Nice. Tuh, sudah. Di pembayaran juga sudah masuk. Kita bisa edit, lunas, simpan. Kita bisa hapus juga. Nah, sudah. Oke, kita sudah menyelesaikan demonstrasi sistem penyewaan dan penjadwalan lapangan badminton. Mari saya simpulkan bahwasanya dengan adanya sistem ini, proses penyewaan dan penjadwalan lapangan badminton ini dapat berjalan lebih efisien, aman, dan terstruktur. Penerapan PLSQL juga berhasil meningkatkan konsistensi data serta mencegah bentrok jadwal secara otomatis. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada demonstrasi ini. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.